asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kita puji Allah dengan setinggi-tinggi pujian, dengan memperbanyak kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah nikmat yang luar biasa dalam perjalanan rihlah kami. Allah telah memberikan keselamatan, memberikan kesehatan, terlebih lagi adalah nikmat iman. Dengan imanlah mengantar ikhwan-ikhwan kita. Dengan imanlah Allah telah membawa kami beserta rombongan sampai ke dusun Muarabungu, desa Sialang Jaya kita ini. Mudah-mudahan dengan merasakan manisnya iman, bertambahlah keberkahan dalam hidup kita, berkahlah juga dusun kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Amin. Ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sampaikan pula seiring doa dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW dengan memperbanyak kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya kelak akan kita dapatkan, dan dengan fadilah salawat mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama seorang manusia yang sangat dicintai Allah. Siapa dia? Baginda Muhammad SAW, yang sama kita hormati Tuan Guru kita Ustaz Imam Nawawi. Beliau ini guru saya, walaupun tak langsung Pak, tapi beliau sering ceramah di Masjid Agung, dan saya sering mendengar ceramah beliau. Banyak ilmu yang beliau sampaikan. Kemudian selanjutnya yang sama kita hormati Bapak Imam Masjid Taqwa, ya Pak ya, Masjid Taqwa yang hadir bersama kita. Selanjutnya Bapak Kepala Dusun, kemudian saudara kita yang kita muliakan, Ketua FPI, dan Pak Sekjen, ini ada Sekjen juga ya. Bapak Ibu hadirin hadirat, para tamu-tamu Allah yang berbahagia. Tadi malam sudah tahajud nih kawan-kawan kita, ada juga berapa jemaah dari desa kita ini. Masih ngantuk ya? Enggak ya? Segar ya? Alhamdulillah segar. Nggak perlu pakai AC ya Bu ya. Kalau pengen udara segar, oksigen murni, rasanya pengen kami tiap hari kemari. Luar biasa ya, begitu nyampe rasanya dada kami penuh dengan udara yang segar dan murni. Baik, mestinya nih kesempatan Ahad ini Tuan Guru Imam Nawawi menyampaikan tausiah ya, tapi alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Allah. Sebelum kita lebih lanjut, saya ingin kita berselawat bersama kepada Rasulullah. Selawat apa Bu yang biasa bisa Bu? Selawat badar. Selawat badan ada, selawat nariyah ada. Selawatnya yang sering dibawakan Ustaz Almarhum Uje. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa salim salama
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. Sampai situ apa-apanya. Yang apa tuh anak-anak di pondok. Nah, itu suara orang tuh. Ini Ustaznya tanya pula ya. Ayahanda ibunda, saudara-saudaraku, ikhwatul iman, ada satu pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau sampaikan dalam sebuah hadis yang populer ya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmu yantafa'u bih aw waladun salih yad'u lah. Pesan ini telah disampaikan oleh Rasul lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Menyampaikannya kepada para sahabat. Apa pesan? Apabila mati anak Adam, maka putuslah segala amalnya. Apa yang dibawa, apa yang masih bertahan, apa yang masih bisa diandalkan. Kalau mati awak harta tinggal, anak tinggal, rumah tinggal, dusun tinggal, pindah ke alam sebelah. Maka yang mengiringi seorang yang mati yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak soleh yang mendoakan kedua itu bapak. Jadi jauh-jauh kami datang kemari punya misi Pak Bu. Yang pertama menyampaikan sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Yakni sedekah yang mengalir terus pahalanya. Ada ikhwan kita mengumpulkan uang, yuk kumpul uang. Untuk apa nih? Beli Quran. Setiap huruf yang dibaca maka mengalirlah pahala pada orang yang memberikan Al-Quran tersebut. Dibawa Iqra, dibaca anak-anak pandai, pintar, sampai dia dewasa bisa dia mengaji, maka setiap huruf yang dibaca yang Allah balas dengan 10 kebaikan, insya Allah mengalir terus pahalanya kepada orang yang memberikan. Mungkin kami kok tak bisa memberi Quran, tapi kami mengantarnya. Sampai pahala. Sampai itu pahala. Ya, dengan satu catatan, insya Allah mudah-mudahan ikhlas mengantar. Ya, luar biasa. Selanjutnya yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ini orang berimu ini banyak Pak ya. Rasanya kalau ilmu yang bermanfaat, rasa kita ilmu agama saja. Ternyata bukan Pak. Ya. Salah satunya mungkin kalau kita punya anak ya dari dusun ini misalnya sekolah ke kota, belajar dia tentang ilmu teknik sipil misalnya ya, atau ilmu listrik ya, dia belajar sungguh-sungguh, kemudian ilmunya besok dia bawa lagi kemari. Bisa saja dia bangunkan turbin ya, penggerak listrik misalnya yang lebih besar. Itu benar Pak, biasanya mati tiap malam Pak. Yang dimatikan. Tapi malam itu tolong Pak. Yuk, kalau dapat Al-Quran, hendak dimatikan. Foto risiko kan cocok. Iya. Baik, jadi memang ya mesti hemat ya. Tapi alhamdulillah karena kita ikhwan-ikhwan semua malam ini terang benerang. Aku nunggu juga belum mati lampu. Mati ya. Biasanya aku kalau di rumah itu matikan lampu. Ya supaya mudah bangun bang ya. Kalau mati kok payah bangun ya. Nah jadi ilmu yang diamalkan itu insya Allah bermanfaat.
bisa saja besok bangun apa dulu katanya Pak Suparman ya, mau bangun eskalator Pak. Jadi dari lapangan pematang bayi itu mau dibuat pakai konveyor ya, berjalan dari halaman sampai ke masjid pakai eskalator, tangga berjalan. Bencananya utang ya, bukan tak mustahil ya, sebab di plaza-plaza sudah itu. Siapa yang bagusnya membuat ini? Mestinya orang-orang Islam duluan. Kenapa? Karena dia berpikir ini ilmu ini bermanfaat. Kalau bisa wujudkan ini, tentu akan mengalir pahalanya. Ilmu yang bermanfaat. Nah, dalam kesempatan ini kita ingin ya anak-anak Pak Bu ya dari dusun kita ini mudah-mudahan besok jadi motivasi sama anak-anaknya. Lah datang ketua FPI tempat kami itu, lah datang penceramah Islamic Center, lah datang imam tuh. Tentu anak-anak mestinya semangat belajar. Nanti Bapak sampaikan ke mereka. Sebab aku dulu dari kampung juga, ya anak kampung. Kalau mandi turun ke bawah. Kalau sekolah mandi sungai, bokeh banget. Nggak sampai kalau kami jauh ke dasar, ke lembah mencari air untuk mandi. Kecil-kecil dulu ya. Semangat belajar. Datang ustaz dari kota. Ya Allah, mati ceramah ustaz tuh. Bila belajarlah semangat kota. Jadi satu lagi berkenan. Kebetulan ada Pak Sidik ya Pak ya. Beliau ini punya kampung. Kebetulan guru saya lahir di sana, di Pamingke namanya ya. Kemudian jauh lagi ke dalam, desanya namanya Parsuluman. Wah itu pikir dulu banyak silumannya gitu ya. Siluman sadisnya ini, rupanya bukan. Nah, guru saya tersebut namanya Fakhruddin, marganya Sarung Paet. Orang Batak Toba ya. Sampailah ke sana. Apa? Begitu nyampe gitu bilang, Bang, ini kampung abang. Masya Allah, jauhnya bang seperti jin, tempat jin bawa anak coba. Nggak sangka Pak ya. Siapa beliau itu? Beliau orang pertama Indonesia yang juara di Iran. Orang Indonesia pertama yang menjuarai musabaqah di Iran. Kalau ini masih 1,5 jam masih, kalau itu Pak jauh. Ya, kenapa bisa ada? Tentunya karena semangat belajar yang tinggi ya. Dia semenjak tamat SD berangkat menuntut ilmu, pondok pesantren, ya belajar. Kebetulan bertemu dengan seorang guru yang ikhlas, yang arif. Ya, sekarang guru itu jadi imam pula di Brunei Darussalam. Gurunya ya, Ustadz Armawi, marganya Sinaga, bukan si ular ya, Sinaga. Sampai sekarang ada di Brunei. Nah, murid tadi ini belajar, nggak tahu dia apa sih manfaatnya, tapi semangat. Mudah-mudahan datang kawan-kawan ikhwan kita yang membuat semangat dusun ini untuk menyekolahkan anaknya, belajar sungguh-sungguh, pulang membangun desa dan membawa nama baik desa kita. Insyaallah. Amin. Allah. Iya. Jadi, nah, ketika beliau belajar sampai membawa nama harum, bukan hanya kampungnya tapi Indonesia dia bawa. Dia pulang dan dia mendidik anak-anak. Sungguh luar biasa ya. Jadi bukan tidak mungkin Pak di kampung ini punya anak yang suaranya bagus, punya anak-anak ini yang akalnya cerdas. Ya, dari mana sumbernya? Kita bangkitkan semangat untuk belajar, terutama belajar ilmu-ilmu agama. Ya, kalau boleh nanti dari FPI usul Pak Ketua ya,
kita buat taman bacaan, apa namanya, pustaka mini misalnya, ya, supaya anak-anak rajin membaca. Syukur di sini agak payah sinyal ya Pak. Oh, kalau di kota gini Pak. Libur anak-anak, orang tua yang risau Pak. Kalau ini pegang, ya tangan tuh lancar. Gini kok payah Pak. Anak mencari ceramah Ustadz Somad di YouTube muncul, tapi di bawahnya live dulu, tontonan gratis orang-orang miskin tidak berbagi. Itu dampak negatifnya luar biasa, mereka berusaha untuk menghancurkan Islam. Ya, elok lah macam itu. Tapi kalau bisa pasang antena kunci supaya enak nelpon. Ya. Nah, selanjutnya setelah ilmu yang bermanfaat, ya kita upayakan anak-anak kita nih, ya ada satu kisah kemarin baru saya dengar ya, ada seorang ulama di Timur Tengah menyatakan ada tukang gali kubur. Mungkin ikhwan-ikhwan di FPI sudah banyak yang melihat ya, karena di share. Seorang penggali kubur, dia gali kubur kemudian diantarlah seorang jenazah, bukan orang lagi ya, diantarlah jenazah. Kemudian setelah ditakdirkan di atas dimasukkan kubur, ketika mayat sampai di bawah tanah, ya, sang penggali kubur yang memegang mayat tadi tiba-tiba matanya terbelalak, wajahnya pucat pasi dan penuh ketakutan. Kenapa? Nah, kisah nyata ini ternyata diceritakan bahwa dia waktu mengangkat mayat, ketika meletakkannya di tanah, pintu kubur terbuka pintu kubur. Lantas datanglah sesosok makhluk ya, yang berpakaian putih, entah nampak wajahnya, membawa mayat tersebut. Seketika itu penggali kubur tadi pingsan. Tidak tahu kejadian apa. Nah, waktu berlalu dia pun diam, tak berani cerita ya. Orang bingung, pingsan kawan ini. Pingsan atau pangsan? Pingsan. Kejadian ini berulang. Kemudian beberapa bulan berikutnya meninggal pula lah abangnya, diantarkan oleh ibunya. Ya, ibunya ikut mengantar. Kejadian ini terulang kembali. Ketika dia mau meletakkan mayat ini, datanglah sosok makhluk yang tak berwujud, ya, tak nampak siapa, di bawah mayat ini. Seketika itu dia juga pingsan lagi, ya. Pingsan. Kemudian seketika dia sadar, dia cari ibu tadi yang punya anak tadi. Dia cari sampai dapat, dan diantarkan oleh masyarakat ini ibu tadi. Kemudian dia bercerita, wahai ibu, apa suruh amal anakmu yang 2 orang ini? Kenapa rupanya? Si ibu bertanya, begini bu ceritanya, begini dia ceritakan. Lantas sang ibu bertanya, anakku yang pertama dia meninggal dunia ketika menuntut ilmu. Karena keseriusan yang menuntut ilmu, maka kita ingat hadis Nabi, siapa yang kakinya melangkah keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka dia dihitung dalam jihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumah. Nah, oh jadi itu bu, iya anakku menuntut ilmu. Lah yang kedua ini kakaknya, dialah yang mencarikan uang. Dia membelah kayu, mencari kayu untuk biaya pendidikan adiknya. Masya Allah. Jadi itu amalan mereka, iya. Sungguh luar biasa. Nah, sang penggali kubur ini
semangat belajar timbul. Padahal dia udah tua. Dia pergi hijrah, dia jumpai seorang ulama. Wahai guru, ajarkan aku ini. Loh, selama ini kau kemana? Setelah ini kau baru belajar. Kemana aja bro? Ya, aku seorang pegang kubur yang insya Allah pengen belajar. Seketika dengan semangat yang luar biasa menggali kubur tadi menjadi ulama besar. Ya, diceritakan oleh ulama Timur Tengah. Insya Allah ini kisah nyata. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu yang diberi karunia anak oleh Allah. Tentunya ini jadi investasi dunia akhirat. Kenapa? Susah payah Bapak memotong karet, susah payah Bapak memanjat kelapa ya. Sikol pakai dipanjat kelapa Pak. Berapa anak jonjang itu ya Ustaz ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ya, jadi kita tadi semangat menyekolahkan anak untuk apa? Supaya dia mendapat ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapaknya. Kita yang berhadir di sini tentunya punya ayah ibu, punya orang tua, ya. Apa yang akan dibawa oleh mereka? Selain doa-doa dari anaknya yang tercinta, mereka tak bisa lagi berdoa, tidak bisa lagi beramal dan lain sebagainya. Tapi doa dari anaklah yang mereka tunggu sepanjang waktu. Sungguh doa anak tak terdinding, tak terhijab. Inilah yang bisa menyelamatkan kita. Alhamdulillah. Takbir. Allah.